Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan eksposisi Kitab Wahyu. Dan hari ini kita akan membahas Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian, demikian firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dalam bagian firman Tuhan ini kita mempelajari beberapa hal yang signifikan waktu kita mencoba untuk memahami kitab Wahyu. Nah, yang pertama adalah bahwa Yohanes menyebut apa yang dia sampaikan dengan sebutan nubuat. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan nubuat oleh Yohanes di sini? Nah, untuk memahami terminologi nubuat di dalam Alkitab, kita harus memahami bahwa nubuat digunakan di dalam dua konteks pengertian. Yang pertama, nubuat digunakan untuk membicarakan mengenai kalimat-kalimat atau firman Tuhan yang disampaikan untuk menegur atau untuk menghiburkan umat Tuhan. Nah, itu adalah nubuat. Nah, yang kedua, baru nubuat memiliki arti hal-hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Nah, itu juga adalah nubuat. Nah, jadi waktu Yohanes berkata bahwa apa yang dia sampaikan, yang dia terima dari Tuhan, yang disebut sebagai wahyu, dan sekarang dia sebut sebagai nubuat, maka kita harus mengerti yang Yohanes maksudkan dengan nubuat itu memiliki dua arti. Satu, Yohanes berbicara mengenai hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam sejarah umat manusia. Nah, ini bersifat futuris. Namun kita tidak boleh mengartikan hal ini hanya semata-mata mengenai apa yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman, tetapi kita harus mengerti bahwa nubuat yang dibicarakan adalah mengenai hadirnya kerajaan Allah dalam dunia ini. Nah, makanya di dalam kitab Wahyu ini, dalam kalimat yang tadi kita baca, dikatakan mereka yang membacakan, mereka yang mendengarkan dan menuruti akan berbahagia sebab waktunya sudah dekat. Nah, dalam video yang pertama kita sudah bicarakan bahwa yang dimaksudkan dengan waktunya sudah dekat menunjuk kepada apa yang dibicarakan dalam kitab Daniel mengenai hadirnya kerajaan Allah yang sudah dekat, bahkan sudah mulai terjadi dalam kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, itulah nubuat. Nah, jadi nubuat sekali lagi tidak berbicara semata-mata mengenai antikristus, mengenai akhir zaman, tapi terutama mengenai bagaimana kerajaan Allah akan hadir dalam dunia ini. Dan nubuat ini mengenai hadirnya kerajaan Allah dalam dunia ini menjadi penghiburan bagi umat Tuhan, menjadi teguran juga bagi umat Tuhan, bagaimana mereka harus hidup di dalam merespon kehadiran Tuhan di dalam dunia ini melalui kehadiran kerajaannya. Nah, itulah nubuat. Nah, jadi nubuat sekali lagi tidak hanya berbicara mengenai apa yang Tuhan kerjakan di masa sekarang dan di masa mendatang dengan menghadirkan kerajaan Allah, tapi juga dengan menyampaikan apa yang manusia harus lakukan di masa sekarang ini. Nah, hal kedua yang Alkitab ajarkan kepada kita bahwa mempelajari kitab Wahyu, mendengarkan kitab Wahyu, mengerti apa yang diajarkan kitab Wahyu, seharusnya membuat umat Tuhan berbahagia, bukan membuat umat Tuhan merasa takut atau membuat umat Tuhan merasa tidak berani di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena kitab Wahyu sekali lagi dituliskan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang percaya
di dalam menantikan kehadiran Tuhan dalam dunia ini, menantikan dan menyaksikan, turut serta berpartisipasi aktif di dalam kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Nah, itulah sebabnya dikatakan mereka yang membacakan. Nah, ini menunjuk kepada di dalam dunia kuno tidak semua orang bisa membaca kitab suci. Ada sebagian di antara mereka tidak bisa membaca bahasa Yunani. Ada juga sebagian di antara mereka yang bisa membaca dengan baik. Nah, itulah sebabnya biasanya di dalam dunia kuno ketika Tuhan memakai seorang rasul untuk menyampaikan pesan Tuhan, menuliskan dalam bentuk sebuah tulisan, maka tulisan tersebut akan dibacakan di dalam jemaat. Nah, dalam konteks inilah dikatakan berbahagialah mereka yang membacakan. Nah, orang-orang yang menjadi pemimpin dari gereja Tuhan, mereka yang membacakan, menyampaikan firman Tuhan, dikatakan mereka berbahagia. Dan bukan hanya mereka yang melayani yang berbahagia, tapi juga mereka yang mendengarkan apa yang dinyatakan dalam kitab Wahyu dan juga yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Nah, istilah mendengarkan dan menuruti mengingatkan kita dengan apa yang Yakobus juga pernah ajarkan di dalam suratnya mengenai orang-orang yang memiliki iman dan memiliki perbuatan. Yakobus berkata bahwa kalau orang memiliki iman tapi tidak memiliki perbuatan, maka imannya sia-sia. Nah, kitab Wahyu menekankan hal yang sama. Seseorang yang mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui kitab Wahyu, itu adalah hal yang baik. Mereka yang mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dunia ini, itu hal yang baik. Tetapi Tuhan tidak ingin manusia hanya mendengarkan, manusia hanya mengetahui, dan kemudian bersyukur atas apa yang dia dengarkan dan dia ketahui. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah manusia menjalankan, menghidupinya. Nah, itulah sebabnya waktu seseorang membaca kitab Wahyu, Tuhan menginginkan mereka bukan sekedar tahu bahwa Tuhan sedang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, Tuhan sedang berperang mengalahkan kejahatan dalam dunia ini, tetapi orang-orang percaya diminta aktif berperan di dalam menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Dengan menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia ini dan juga dengan men-sharingkan nilai-nilai iman kita kepada dunia ini. Karena dunia ini bukan milik kegelapan, dunia ini bukan milik iblis, dunia ini milik Tuhan. Maka orang-orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Mungkin kita masih ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Kita diajarkan untuk berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, itulah yang kita doakan. Kita ingin supaya kerajaan Allah hadir, supaya kehendak Allah terjadi bukan hanya di sorga tapi juga di bumi. Artinya bumi ini menjadi seperti sorga. Nah, itulah panggilan orang-orang percaya dalam dunia ini. Berpartisipasi di dalam pekerjaan besar Tuhan dalam dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian dalam mempelajari kitab Wahyu.